pemerintahan Desa Mekarjaya beserta jajarannya yang kami hormati, para asatidah Masjid Al-Mujahidin beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak serta para alumni, juga santriawan dan santriawati yang kami banggakan. Muhammad Hashim Kamal, seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia. Di dalam bukunya yang berjudul Khilafah of Moderation in Islam, Qur'ani Principle of Wasatiyah, menyatakan bahwa religious moderation is an important key in a religious life, providing evidence to every member of society, most willing to respect each other. Moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama, menjaga keseimbangan agar anggota masyarakat mau saling menghargai. Dapat menilai jika sikap ini tidak mau diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin tertinggi. Potret agama yang harmonis bisa menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis Malah memupuk paham fundamentalis yang radikal dan anarkis. Bahkan yang lebih parah lagi, bisa menentukan persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Insya Allah, dalam kesempatan malam ini, dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam yang ke-1447 Hijriah ini, kami utusan dari Pondok Pesantren Syafi'iyah Nurul Ihsan II akan membawakan sebuah syarhil Quran yang berjudul Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Perspektif Al-Quran. Menjadi tema syarahan yang akan kami sampaikan dalam kesempatan malam ini. Sebagai rujukan syarahan Al-Quran Surah Yunus ayat 99 sampai 100. berlindung di bawah naungan Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan seandainya jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi. Dan apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia agar menjadi orang-orang yang beriman?
dan tidak akan beriman satu orang pun kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Hadirin, huruf hamzah pada kalimah apa anta adalah istifham yang mengisyaratkan bahwa manusia mustahil menyalahi kehendak Allah. Sehingga Imam Al-Baitami dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa Al yumkinu tafsiruhu bil iqrahi alaihi fadlan anil hafzi wa dhahir. Tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Selanjutnya Abu Bakar Al-Jajair dalam tafsir Aisar Tafasir di Kalabi Alih Al-Kabir di 2 halaman 511 menjelaskan bahwa apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin ayyina hada laisa laka wala tabartawi. Bukan tugas dan hak Nabi Muhammad perihal keimanan seseorang, demikianlah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Tapi akhir-akhir ini justru jadi pemantik perpecahan. Jadi larang setawan, jadi alasan untuk saling mengkafirkan. Karena itulah moderasi beragama Penting diimplementasikan. melalui prinsip at-tawajjud keseimbangan. Al-i'tidal keadilan atas semua toleransi at-tawajjud tawantah. Namun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi tantangan dari maraknya radikalisme, Berkembangnya ekstremisme, bersebarnya terorisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara. Bahkan di Islam, umat agama saling mencela, merasa paham agama yang paling benar, cara ibadah yang paling benar, sehingga muncul pertanyaan besar. Mengapa kita saling membid'ahkan? hal agamanya sama, kitab sucinya juga sama, lalu apa masalahnya? Jawabannya, karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sedangkan kelompok lainnya memahami teks agama secara konseptual. Pada kondisi inilah, maka sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting mengubah wajah Islam disebut Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang nyaman, Islam yang damai, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. lantas. Bagaimana cara kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sesungguhnya Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Sadaqallahul Aliyyul Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'di dalam tafsir Aisirul Karimur Rahman di tafsir Kalamil Martas juz 28 halaman 1010 menjelaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berbeda agama. Rasulullah selalu mencatatkan baik meskipun kepada seorang Yahudi. Rasulullah selalu memberi makan laki-laki Yahudi yang buta yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, lalu berani dikatakan Abu Bakar Asyidi ketika Abu Bakar menyuapkan makanan ke dalam mulut laki-laki itu, lalu laki-laki Yahudi itu pun memuntahkan makanannya. Seraya berkata, pasti ini bukanlah orang yang biasanya memberikan aku makanan. Karena orang yang biasanya memberikan aku makanan adalah orang yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Lalu Abu Bakar menjawab, memang benar, bukan aku yang biasanya memberikan kau makanan. Karena orang yang biasanya memberikan kau makanan telah meninggal dunia. Dan beliau bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selama ini kau caci maki dan orang yang selama ini engkau hina. Pendengar nama Muhammad, bergetarlah hati laki-laki Yahudi buta tersebut. Menangis ia sejati-jatinya sambil berkata, setiap hari aku menghina yang bernama Muhammad. Setiap hari aku mencaci maki Muhammad. Setiap hari pula ia memberikan aku makan dengan cinta dan kasih sayang. Sungguh indah alam Muhammad. Wahai Tuhan, tolong tuntun dan izinkan saya menolong agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi sebagai kesimpulan dalam masyarakat kami, moderasi beragama harus diimplementasikan untuk memajukan Indonesia. Penganut agama yang moderat adalah yang bertoleransi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, Bukan saling mencaci, saling bertoleransi, bukan intoleransi. ke Indonesia harmonis. Insya Allah, ilahi ilahi Rabbi. Sekian uraian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Lain kitri nuruan, tapi kitri nungan jajan. Lain kiai lain ajaran, Tapi santri nuni ajar. sekian pantun dari kami. Terima kasih. Sampai